Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami memanjatkan doa kepadamu, dan kami bersyukur karena kasih-Mu selalu ada bagi kami semua dari hari ke hari. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi juga semua yang akan mendengar firman-Mu, agar firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, mari saudara-saudara yang kekasih, kita membuka bersama-sama dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mau bacakan ayat ini untuk kita semua. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca ayat-ayat ini, atau waktu kita mendengarkannya, tentunya kita merasakan sebuah harapan yang dijanjikan oleh Tuhan pada semua orang yang percaya, termasuk saya dan untuk saudara-saudara juga. Dan Mazmur ini mengandung banyak arti dan dapat digali dan dapat diterapkan dalam banyak hal. Karena pengalaman setiap orang tentu berbeda. Juga pengalaman setiap generasi berbeda. Di generasi kita ini juga bahwa kita tahu orang-orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tidak semua pengalaman orang itu sama. Namun pertolongan Tuhan pada setiap orang datang dari Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya dimanapun saudara-saudara berada dan apapun pergumulan saudara-saudara pada hari ini, maka pasti yakinlah, jawaban itu akan datang dari Tuhan. Pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Ayat 1 dia berkata begini, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya yang tentunya ditulis dalam kitab suci karena diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dapat menjadi pelajaran bagi semua orang yang percaya pada Tuhan, agar bisa mengalami pertolongan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Gunung-gunung mungkin yang sedang dihadapi oleh penulis pada waktu itu adalah gunung-gunung di mana dia sedang mengembara untuk menjalani kehidupan di masa-masa sukar, khususnya oleh Daud yang menghadapi banyak kesulitan dan tantangan dalam hidup, yang berulang kali menyembunyikan diri di gunung-gunung, baik di gunung batu dan dimanapun. Tapi dia telah beroleh kemenangan, dia telah beroleh pertolongan, bukan oleh karena kuat dan gagahnya, bukan oleh karena hikmat dan kebijaksanaannya, tapi oleh karena Tuhan menyertainya. Nah, begitu juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita semua dimanapun kita berada dan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita lihat ayat-ayat ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sebagian orang menafsirkan bahwa ayat ini menyatakan bahwa orang-orang pada zaman dulu selalu melihat ke gunung-gunung dan mengadakan pengorbanan-pengorbanan di gunung-gunung dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan agar bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Tapi di sisi lain juga bahwa gunung-gunung itu adalah gunung-gunung kesukaran, gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah
yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, mungkin saudara-saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang berat. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah bisnis atau usaha saudara-saudara? Apakah itu masalah karir yang saudara-saudara hadapi? Bahkan masalah rumah tangga yang mungkin sedang saudara-saudara hadapi sekarang ini. Yang kita merasa mungkin atau saudara-saudara merasa bahwa masalah itu sudah bagaikan setinggi gunung yang sudah sangat sukar untuk diatasi. Tapi percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan bagi kita bukan datang dari gunung-gunung. Pertolongan kita bukan datang dari ciptaan manusia atau bukan datang dari ciptaan Tuhan. Tapi pertolongan kita datang dari Tuhan sendiri yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka pertolongan kita akan datang dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena ayat ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau kita sedang mengalami pencobaan-pencobaan dalam perjalanan hidup kita, barangkali itu sudah saya katakan tadi, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup, menyangkut karir, menyangkut usaha, menyangkut apa saja yang membuat kita merasa sukar, merasa sulit. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan satu masalah, satu cobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita merasakan ada pencobaan-pencobaan yang berat, yang sudah sukar untuk kita jalani, Alkitab katakan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Dan oleh karena itu, percayakanlah masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, berharaplah pada Tuhan, pada waktu kita sedang menghadapi masalah-masalah, walaupun itu masalah yang mungkin sudah setinggi gunung. Karena pertolongan kita itu datang dari Tuhan dan bukan dari ciptaan Tuhan di atas bumi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan Sang Pencipta yang menjadikan segala-galanya. Ayat 3 berkata, Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kita mungkin sudah merasa begitu lelah menapaki perjalanan hidup kita, bagaikan melewati satu gunung ke gunung yang lain, dan gunung-gunung itu tak kunjung selesai untuk kita daki. Kita sudah hampir menyerah, kita sudah tidak sanggup secara manusia. Tapi Alkitab berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Yang artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita tergelincir. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan pasti memberi kekuatan dan menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah tertidur. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tidak tertidur. Karena ayat ini berkata, sesungguhnya tidak tertidur dan tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu dikatakan di dalam ayat yang keempat. Itu artinya Tuhan tahu apa yang saudara-saudara hadapi sekarang. Tuhan tahu masalah yang saudara-saudara hadapi. Tuhan tahu dan Tuhan melihat air mata yang mungkin tidak diketahui orang, bahkan mungkin tidak diketahui oleh pasanganmu. Saudara-saudara sudah berulang-ulang menangis di hadapan Tuhan di dalam doa. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita tergelincir. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah tertidur. Tuhanlah penjagamu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang berarti Tuhan ada beserta kita. Tuhan ada di samping kita. Dalam ayat-ayat yang lain juga menerangkan bahwa Tuhan memagari kita. Tuhan ada di sekeliling kita. Itu artinya pada saat kita perlu didampingi oleh Tuhan untuk mengatasi dan menghadapi semua kesulitan yang kita hadapi, Tuhan ada beserta kita, Dia ada di samping kita.
Pada waktu kita perlu diproteksi dengan kuasanya secara penuh. Pada waktu Tuhan harus memagari kita, karena Dia tahu kita tidak akan mungkin melewati semua persoalan tanpa Dia harus memagari kita. Maka Tuhan akan menjadi pagar sekeliling kita, supaya kita aman menjalani kehidupan, dan kemudian akan keluar sebagai pemenang, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ayat ini juga berkata, ayat yang ke-6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini berarti engkau tak akan sakit karena matahari di waktu siang, atau karena bulan di waktu malam. Itu berarti pada waktu siang atau pada waktu malam, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan yang berat, walau sudah setinggi gunung, Tuhan menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita. Kalau mungkin orang-orang yang menjaga sesuatu harus bertukar waktu jaga pada waktu siang dan pada waktu malam, tapi manusia bisa terlelap dalam menjalankan tugasnya, dan manusia bisa tertidur dalam menjalankan semua rencananya atau semua tugasnya. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur menjaga dan melindungi kita di waktu siang ataupun di waktu malam. Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita serahkan hidup kita semua dalam tangan Tuhan, percayakan kepadanya, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia adalah Allah Israel. Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang melahirkan ke-12 suku Israel. Dan Dia menyatakan diri pada zaman dulu sebagai Allah Israel, yang memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan yang tetap setia memelihara janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada bangsa Israel. Maka sekarang, setelah berita kebenaran firman Tuhan mulai menjangkau seluruh dunia dan sampai sekarang ini, Allah Israel yang tetap setia dengan janjinya untuk satu bangsa, Dia adalah Allah yang tetap setia dengan janjinya untuk segala bangsa di bumi, untuk setiap orang yang percaya kepadanya, dari segala suku, segala bangsa, dan segala bahasa di atas permukaan bumi ini. Saudara-saudara mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tapi Tuhan tahu di mana saudara-saudara berada. Saudara-saudara mungkin sedang berada di tempat yang terpencil sekarang ini, entah dimanapun saudara-saudara berada. Ingatlah, Tuhan tahu, Tuhan kenal, dan Dia sedang merasakan, Dia tahu apa yang sedang kita alami sekarang ini. Serahkan semua itu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu menyertai dan menjaga kita. Dia melindungi kita sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Nya, baik siang maupun malam. Ayat yang ke-7 dan ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Jadi berdoalah dan serahkan pada Tuhan ketika kita sedang menjalani semua aktivitas kita. Waktu kita sedang menjaga atau menjalankan usaha kita, atau menjalankan semua rutinitas kita dari hari ke hari, serahkan semua pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Barangkali iblis sedang memasang perangkap-perangkap yang kapan saja dan di mana saja bisa menjerat, menjebak kita dan membawa kita masuk ke dalam kecelakaan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita dicelakai oleh iblis. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dicelakai oleh sesama kita. Tuhan akan menjaga kita. Kalau saudara-saudara merasa ada ancaman-ancaman dimanapun saudara-saudara berada, serahkan pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Bahkan tidak ada selai rambut di kepala kita pun yang akan gugur ke tanah tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita, itu terjadi kalau telah diizinkan oleh Tuhan. Tapi selama itu tidak diizinkan oleh Tuhan, itu tidak mungkin akan terjadi. Selama Tuhan mau melindungi kita, karena mau memakai kita untuk satu tujuan yang mulia, Tuhan pasti akan melakukannya. Karena itu, dimanapun saudara-saudara berada, percayalah pada Tuhan. Tuhan adalah penjaga yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan semua yang dijanjikannya. Sehingga sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti beri kekuatan sehingga kita keluar menjadi pemenang.
Karena Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, Dia menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perlindungan Tuhan bagi kita semua bukan hanya terjadi satu kali, tapi itu akan terjadi berulang kali seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya. Yang berarti dari generasi ke generasi, Tuhan yang sama akan setia melakukan janjinya. Dia telah melakukan ini lebih dari 3.000 tahun lalu kepada umatnya. Dia pasti akan melakukannya untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Asal kita buka hati padanya, kita serahkan semua pada Tuhan apa yang menjadi persoalan kita, kita serahkan semua pada Tuhan apa yang menjadi masalah kita, maka Tuhan pasti akan tolong kita. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan adalah penjaga yang setia bagi kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah membiarkan kita menjalani hari-hari kita seumur hidup kita. Bahkan Dia tidak pernah tertidur. Dia tetap setia menjaga semua umatnya dari hari ke hari, dari generasi ke generasi, sampai sekarang ini. Dan selama bumi masih ada, Tuhan adalah tetap sama untuk menjaga dan memelihara semua umatnya. Asal kita tetap percaya padanya dan serahkan semua padanya. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita, serahkan semua pada Tuhan, percayakan pada Tuhan. Dia pasti bertindak untuk menolong kita. Doa saya, Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dia memberi kekuatan pada kita semua. Dia memberi kekuatan pada saudara-saudara sekalian menjalani hidup yang mungkin penuh pencobaan, penuh kesukaran, penuh kesulitan saat ini. Tapi percayalah, saudara-saudara akan jadi pemenang. Kita semua akan jadi pemenang karena Tuhan setia dengan janjinya dan Dia akan menolong kita semua melewati hari-hari kita sampai akhirnya kita berada di gunung kemuliaan, di tempat di mana Tuhan memberi kemenangan bagi kita semua. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara bisa mengangkat tangan saudara-saudara atau bisa mengambil sikap doa dengan cara apapun. Bukalah hati pada Tuhan. Tuhan tidak melihat sikap lahiriah kita, tapi Dia melihat sikap hati kita yang penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan iman untuk mau berharap kepada Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, Tuhan tetap setia bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu dan bersyukur atas firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Di saat kami menghadapi kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup kami, Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan. Karena itu kami berdoa kepadamu, semua yang sakit, yang merasakan banyak kesukaran dan penderitaan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Apakah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, masalah-masalah kesakitan, penyakit yang tak kunjung sembuh, kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Sembuhkan semua yang sakit ya Tuhan. Beri kekuatan pada umat-Mu dalam menghadapinya. Semua yang menghadapi masalah, usaha atau bisnisnya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tolong agar semua bisa keluar dari semua kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Kami percaya saat Tuhan mengirimkan berkat, maka berkat itu akan datang mengejar anak-anak-Mu. Saat Tuhan membuka pintu, maka pintu terbuka akan diperhadapkan bagi semua anak-anak-Mu. Saat Tuhan membuka jalan, maka semua jalan buntu tidak ada di hadapan kami. Karena Tuhan Sang Pencipta yang membuka jalan untuk umat-Mu tetap berjalan, menapaki hari-harinya sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua dalam menjalani hari-hari kami dari sekarang sampai selama-lamanya atau sepanjang umur yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, renungan kita sampai di sini, pertemuan kita untuk malam ini sampai di sini.
Saya akan berusaha supaya setiap hari Kamis dalam jam yang sama kita akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa dalam siaran yang sama seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan sampai jumpa lagi.